Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Wandani dan kami akan presentasi tentang karya tulis ilmiah atau tata tulis karya ilmiah. Kami dari kelompok 11 ada 2 orang, yaitu Wandani, saya sendiri, dan ada Sutri, teman saya. Untuk presentasinya akan dilanjutkan atau dibacakan oleh Sutri, teman saya. Untuk Sutri, silakan untuk presentasi. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan presentasi kami dengan judul Karya Tulis Ilmiah atau Tata Tulis Karya Ilmiah. A. Teknik pengetikan penulisan kutipan dan sumber. B. Penulisan bilangan atau angka dan singkatan. 1. Teknik pengetikan penulisan kutipan dan sumber. Teknik pengetikan. Titik dengan huruf Courier, Times New Roman, Garamond, Arial, atau lainnya dengan ukuran 10-12 pt atau standar TNR 12 pt. Jarak antar baris satu dengan yang lain atau makalah bisa 1 atau 1,5 spasi. Batas tepi kiri, tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah masing-masing adalah 4 cm, 4 cm, 3 cm, dan 3 cm. Pengetikan paragraf baru dimulai dengan awal kalimat yang menjorok masuk ke dalam dengan 3 pukulan tik dari tepi kiri atau 5 huruf atau 1 bab bila dengan komputer. Penulisan judul bab menggunakan huruf kapital, semua tanpa garis bawah dan tanpa titik. Nomor bab menggunakan angka Romawi atau Arab secara konsisten. Setiap awal kata dari judul harus ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata sambung. Penomeran. Perpindahan dari satu butir ke butir yang berikutnya tidak harus menjorok, melainkan dapat ditik lurus atau simetris agar tidak mengambil terlalu banyak tempat dan demi keindahan format. Penggunaan nomor urut sebagaimana disebutkan pada butir 6 di atas sebaiknya dibatasi dan jangan berlebihan, karena pada prinsipnya karya tulis ilmiah lebih banyak menggunakan model esai, bukan perincian. Judul tabel ditulis di sebelah atas tabel, sedangkan judul untuk bagan, diagram, atau gambar ditulis di sebelah bawah. Penulisan kutipan. Beberapa aturan yang perlu diketahui dalam penulisan kutipan dan sumber kutipan didasarkan kepada sistem Harvard sebagai berikut, yaitu singkatan. Kedua, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik 2 dalam kurung kutip 2. Ketiga, jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis dengan menggunakan tanda petik 1. Jika bagian yang dikutip terdiri atas 3 baris atau kurang, kutipan ditulis dengan menggunakan tanda petik atau sesuatu dengan ketentuan B dan C di atas, dan penulisannya digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh pengutip dan ditik dengan jarak 2 spasi. Apabila kutipan langsung merupakan seperangkat kalimat, tempatkanlah kutipan itu di antara tanda petik 2 di bawah baris,
Terakhir kalimat yang mendahulinya menjorok 5 ketukan ke dalam teks dari margin kiri berjarak rapat atau 1/2 spasi. Sumber. Penulisan sumber kutipan ada beberapa kemungkinan seperti berikut. 1. Jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis yang diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip, yang keduanya diletakkan di dalam kurung. Kedua, jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Ketiga, jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi yang menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Wandani untuk membacakan presentasinya. Oke, terima kasih Sutri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. 2. Penulisan bilangan atau angka dan singkatan. Pertama, penulisan bilangan atau angka. Berikut kami sudah menyiapkan 3 cara menulis bilangan atau angka dalam suatu kalimat. Berikut: A. Ditulis dengan huruf apabila angka tersebut terdiri atas 1 atau 2 kata. Contoh, pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 5 tahap. B. Ditulis dengan angka Arab apabila angka tersebut tidak dapat diungkapkan dalam satu atau 2 kata. Contoh, dari 120 angket yang disebarkan, hanya 100 yang sesuai dengan kriteria. C. Untuk simbol kimia, matematika, statistik, disebut penulisan dilakukan apabila adanya sesuai dengan kelaziman dalam bidang yang bersangkutan. Penulisan singkatan. Di penulisan singkatan ini, kami sudah meletakkan 3 cara atau aturan penulisan singkatan sebagai berikut. A. Untuk penulisan pertama kali suatu nama harus ditulis lengkap dan kemudian diikuti dengan singkatan resminya dalam kurung. Contoh, perkembangan teknologi informasi, buka kurung, selanjutnya disingkat TI, tutup kurung, memerlukan sumber daya manusia yang andal. B. Untuk penulisan berikutnya, singkatan resmi yang ada dalam kurung digunakan tanpa perlu menuliskan kepanjangannya. Contoh, selain itu, perkembangan TI juga menuntut dukungan dari pemerintah. C. Singkatan yang tidak resmi tidak boleh digunakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau sanggahan dari teman-teman sekalian, bisa diinformasikan melalui WA grup. Terima kasih.